Om Swastiastu, selamat pagi para pemirsa Mata Bijak Channel. Jumpa kembali dengan saya, Sutrasmi Saraswati, dalam acara Bincang-Bincang Spiritual. Pada pagi hari ini yang kebetulan bertepatan dengan Hari Raya Pager Besi, di mana kita sebagai umat Hindu merayakan atau memuja Sang Hyang Adi Pramesti Guru sebagai penguasa alam semesta. Pada pagi hari ini kita kembali akan bincang-bincang dengan Sri Aji Adi Guru Siwa Ambara dengan mengambil topik pandemi COVID dari sudut pandang spiritual. Selamat pagi Sri Aji. Selamat pagi, Om Swastiastu. Dalam masa pandemi ini yang pertama kali harus ditanyakan adalah bagaimana kondisi, apakah sehat? Karena itu yang memang menjadi tujuan utama kita. Iya. Kita di sini punya moto, aku tertawa, aku bahagia, aku sehat. Berarti cocok sekali nih saya ini. Pandemi ini hampir 2 tahun ya melanda negara kita dan sudah banyak sekali yang menjadi korban. Betul. Tapi kita yang sendiri matur suksuma Rinide Sang Widi karena sampai hari ini masih diberi kesehatan dan Sri Aji juga sehat. Oke, Sri Aji, yang minta pendapat Sri Aji dari sudut pandang spiritual adanya pandemi COVID ini seperti apa Sri Aji dari sudut pandang spiritual? Iya, dari sudut pandang spiritual itu pandemi ini sebenarnya sudah berulang-ulang terjadi baik di Bali, di Indonesia dan di dunia. Itu kalau di Bali kan dikenal dengan gerubuk album. Ya, itu sudah biasa terjadi. Kemudian di Indonesia misalnya pernah terjadi yang menggemparkan, yang menakutkan adalah pandemi HIV/AIDS. Ya, juga ada flu babi, ada flu Asia, flu burung. Itu banyak sekali juga memakan korban. Tetapi kenapa sekarang begitu menakutkan? Karena saat ini kita mengalami ini. Ya. Mungkin dulu juga menakutkan. Korbannya juga banyak-banyak. Ya. Bahkan ada jutaan juga. Gitu. Nah, banyak orang berspekulasi bahwa ini adalah konspirasi politik. Ada juga yang bilang konspirasi ekonomi. Ya. Kalau dari sudut pandang ekonomi ya bisa seperti itu, karena wawasan mereka adalah ekonomi. Demikian juga para politik yang menganggap ini adalah konspirasi para pemegang-pemegang kekuasaan di dunia ini. Gitu. Semuanya benar. Tetapi kita dari spiritual memandang bahwa ini adalah suatu proses yang harus terjadi di alam semesta ini. Ya, seperti tadi kan, pernah terjadi ini, pernah terjadi kolera, pernah terjadi malaria. Itu semua harus terjadi. Karena dari kacamata spiritual nggak ada yang salah sebenarnya. Ini semua kebenaran yang harus terjadi, yang harus kita alami, karena ini adalah sebuah proses yang mengantarkan umat manusia menjadi lebih baik. Gitu. Jadi ini harus diterima seperti itu. Harus dijalani, harus diterima dengan lapang dada. Ya, jangan, tidak perlu ketakutan. Ya, kita kan sudah hampir 1,5 tahun ya. Hampir 2 kalau Maret ini. Hampir dua. Maret Ya. ini 2 tahun. Korban-korban memang ada, gitu. Tetapi jangan kita terpuruk pada ketakutan itu. Justru mereka yang jadi korban adalah mereka yang takut, yang khawatir, yang cemas, gitu. Dan bahkan kita yang duduk di sini pun calon korban, gitu. Tetapi bagaimana cara kita mengantisipasi agar kita belakangan itu. Asukara tidak terjadi. Asukara tidak. Belakangan lah. Ya, banyak yang kaum agamawan misalnya, kaum rohaniawan mengatakan bahwa kita ini harus berserah kepada Tuhan yang ada di atas gitu.
Kita sudah mencoba berserah pada yang di atas, tetapi kan Tuhan tidak saja ada di atas. Iya. Ya, kalau Ada dari di mana-mana. kalau dari kacamata spiritual, Tuhan itu ada Ada di di mana-mana. mana-mana, ya. Kita harus mendengarkan sabda-sabda Tuhan untuk menghindari ini. Ya. Pertama, kalau dulu raja itu perwujudan Tuhan, Ya. dan sekarang pemegang kekuasaan, apakah itu presiden, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, camat, kepala desa, klien banjar, itu adalah wujud Tuhan. Maka kalau kita ingin terhindar dari ini, ya dengarkan apa yang disabdakan oleh Tuhan Melalui mereka-mereka. melalui mereka. Ya. Ya, Ya. pemerintah sudah menyarankan kita jaga jarak minimal 1 meter seperti ini. Ya. Kemudian kalau berkerumunan lebih dekat lagi pakai masker. Kemudian disuruh vaksin, ya ikuti vaksin. Ya, banyak itu yang berani-berani gitu nggak ikut vaksin. Saya sudah 2 kali vaksin lagi. Ya, apapun saran dari pemerintah, karena pemerintah itu adalah perwujudan Tuhan sebagai guru wisesa, kita patut mengikuti. Juga ada kan apa pesan ibu, itu guru Rupaka, apapun yang disarankan oleh guru Rupaka ikuti itu. Artinya sekarang kita diajari untuk patuh, taat, ikuti saja apa yang sudah ditetapkan. Yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Ingat, Ya. pemerintah adalah Tuhan. Ya. Karena Tuhan bukan di atas saja. Bahkan ibu kita sendiri, ayah kita sendiri, kakak kita sendiri, adik kita sendiri, itu adalah Tuhan. Apapun yang disarankan oleh Tuhan lewat beliau-beliau itu harus kita ikuti. Vaksin 2 kali, ya. Lebih sering tinggal di rumah, gitu. Ikuti saja itu, pasti kita terhindar. Pasti selamat. Pasti. Dan jaga imun tubuh itu yang penting. Nah, salah satu menjaga imun tubuh adalah dalam situasi seperti ini, walaupun terpuruk menurut pikiran kita, kita harus tetap bersyukur. Karena ketika kita tinggal di rumah, banyak sekali hal positif yang dapat kita lakukan, di mana sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Iya. Ya, Ya, karena banyak di rumah, banyak melakukan perenungan mungkin Ya. seperti itu karena tidak ada aktivitas lain Betul. bagi yang melakukan banyak aktivitasnya, misalkan berdagang selama ini karena misalkan tutup tokonya nggak bisa buka, jadi Ya. mau tidak mau harus tinggal di rumah. ya. Barusan ngobrol dengan salah seorang mantan klien di sini. Ya. Semenjak COVID ini dia bisa tinggal di rumah, karena dulu pernah jadi supir, kadang-kadang katanya 6 kali bisa ke airport Ubud Oh, biasa. sampai kakinya tidak bisa menopang tubuhnya karena kecapean. Dia ngejar uang. Ya. Gitu. Dan semenjak COVID ini dia bisa tinggal di rumah, bisa bantu istri, ya, bisa bikin kebun. Menurut dia banyak katanya hal positif yang didapat gitu. Berarti dibalik hal negatif yang kita temui selama ini, dibalik banyaknya kesulitan yang kita hadapi, baik dari berbagai sisi, ada juga hal positifnya ya. Dari kacamata spiritual, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Semuanya adalah kebenaran yang harus terjadi, dan semua itu adalah menuju lebih baik, lebih sempurna. Coba kita perhatikan, alam kita ini sekarang bangga sekali, bahagia sekali. Karena yang namanya polusi itu baik di darat, di laut, di udara itu total berkurang gitu. Karena flightnya juga berkurang, kendaraan juga berkurang. Betul. Kecelakaan di jalan juga berkurang. Tapi mungkin bagi sebagian orang, jadi ini khususnya dari sisi ekonomi ya, karena ini kan mau tidak mau kita sebagai manusia kita perlu hidup, kita perlu makan. Yang punya anak, biaya sekolah anak, biaya kuliah, dan kita di Bali juga upacara kan terus nih. Itu kan semuanya perlu uang, perlu biaya lah. Nah ini kan tentunya membuat keterpurukan tersendiri gitu.
baik dari sisi pikiran mereka akan berpikir, bagi yang khususnya tidak punya simpanan ini tentu akan menjadi masalah sekali bagaimana mereka harus menyikapi hal ini gitu. Walaupun mungkin kalau kita di sini kan tidak berbicara bagaimana mencari uang, tapi bagaimana kita mengubah sudut pandang pikiran kita supaya kita tidak justru menjadi sakit gara-gara hal itu. Mungkin itu mungkin bisa disampaikan. Betul. Sebenarnya Tuhan dalam wujud pemerintah, kalau kita dengarkan di radio, kita saksikan di televisi, pemerintah sudah memberikan bantuan-bantuan. Ya, sekarang permasalahannya adalah apakah semua pemegang kekuasaan itu baik di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, desa-desa, banjar-banjar itu mau menyadari bahwa diri mereka wakil Tuhan. Kalau mereka menyadari bahwa mereka wakil Tuhan, bantuan-bantuan itu pasti diloloskan begitu saja. Sementara ini kita saksikan di TV kan banyak kepala-kepala daerah yang tidak langsung menyampaikan bahwa bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Inilah saat ini pemegang kekuasaan itu harus sadar bahwa mereka wakil Tuhan, seharusnya sifat-sifat pengasih, sifat-sifat penyayang, maha pemberi itu dimunculkan. Jangan mengambil keuntungan di balik penderitaan masyarakat. Nah, sebenarnya COVID ini bukan pandemi dari manusia. Ini adalah pandemi langsung dari Tuhan itu sendiri yang ingin menyadarkan setiap umat manusia, bukan saja di Bali, bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, agar mereka menyadari kita ini sebenarnya satu. Kita punya satu Tuhan, kita punya satu langit, kita punya satu bumi, kita punya satu udara, sehingga kita ini satu udara saudara. Ini sebenarnya tujuannya. Tanpa ada kejadian ini, kita tidak bisa lagi diam. Sekarang kan kita bisa lama-lama di rumah, kita bisa merenung. Kita bisa merenung. Kenapa ini harus terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Kemana nanti saya akan pergi? Bahkan sebenarnya ini adalah perang kita melawan ego kita, melawan pikiran kita. Sementara ini sebelum pandemi ini kita kan terlalu melepaskan keinginan-keinginan pikiran. Kita ingin ini, kita semuanya mengejar. Ya. Sampai nggak ada waktu istirahat. Dan ternyata setelah didapatkan, ambruk semua. Nah, disinilah sebenarnya Tuhan itu ingin menyadarkan umat untuk mencari sesuatu itu tidak perlu banyak, tidak perlu berlebihan, cari saja secukupnya. Iya, ini kata secukupnya ini ya. Biasanya kan suka dibacakan itu di masyarakat, Reggie. Saya hanya ingin hidup secukupnya. Kalau pas makan kan mungkin itu kebutuhan pokok. Pas pengen mobil, uangnya cukup untuk beli mobil. Pas pengen beli villa, cukup. Tapi biasanya kan manusia itu tidak pernah merasa cukup. Belinya satu mobil, misalnya dalam satu keluarga kan butuh satu mobil, maksimal kan ada 5 orang. Ini ada 5 orang di keluarga, 5 beli mobil. Padahal dari sisi ekonomi itu berat karena kena pajak progresif. Berat sekali. Apalagi kalau CC-nya besar itu lumayan besar itu setiap 1 tahun ya. Ya rumah misalnya memangnya nggak perlu dipelihara. Itu. Pajaknya juga besar. Betul. PBB-nya juga besar. Ya artinya dengan adanya pandemi ini sebenarnya kita lebih banyak disuruh mawas diri, lebih banyak melakukan evaluasi diri seperti itu saya. Betul. Ya. Misalnya begini, yang saya ingin tanyakan ini kan sering kali nih di masyarakat. Kembali seperti tadi, bagaimana sebenarnya kita mengolah pikiran kita supaya bisa menerima bahwa
hal ini nih sebenarnya maksudnya Tuhan itu menyadarkan diri kita loh, supaya kita menjadi lebih baik. Ya. Semakin kita sadar jati diri kita itu sebenarnya siapa. Bagaimana caranya supaya mampu memiliki pikiran seperti itu supaya orang tidak sakit. Nah biasanya kan itu bisa menyebabkan terjadinya sakit pikiran ini kalau salah satu kebutuhan utamanya tidak terpenuhi. Misalnya untuk makan, misalkan ada loh masyarakat yang memang karena pandemi ini terdampak tidak bisa makan begitu. Kalau kebutuhan yang sekunder apalagi tersiap saya rasa itu nggak masalah, tapi ada tidak menutup mata kita memang masih banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung yang lain yang memang untuk makan saja tidak mampu walaupun pemerintah sudah memberikan BLT ya. Semoga saja memang seperti tadi sudah disampaikan sang pemimpin atau yang diberi wewenang untuk menyampaikan itu mau menyampaikan kepada orang yang tepat pada saat yang tepat, tidak disunat dan tidak dikurangi lah haknya yang orang sudah menderita seperti itu. Gimana tadi? Ya, akan tumbuh kesadaran individu-individu. Ya, misalnya salah satu keluarga, misalnya Tia, melihat tetangga tidak bisa makan, itu akan muncul dari dalam, kita harus bantu dia. Ini secara otomatis akan terjadi. Karena ini namanya kesadaran global. Setiap orang yang punya kelebihan, itu otomatis akan terdorong untuk membantu. Nah, disinilah nanti akan semakin banyak orang-orang ikhlas untuk membantu tetangga-tetangganya. Hal seperti itu akan terjadi. Misalnya dia punya lebih, dia lihat siapa. Contohnya kita baru hari Minggu yang lalu kita lihat dulu pengantin muda yang punya anak-anak balita itu kan agak kerepotan. Secara otomatis dari dalam kita kumpulkan ada 47 kepala keluarga muda. Itu kan kita kasih sembako. Ya minimal untuk 3 hari mereka merasa terbantu. Dan ini akan diikuti oleh orang-orang lain yang sudah mampu. Inilah akan istilahnya adalah global consciousness. Itu kesadaran global di mana manusia akan menyadari saudara itu. Ya, saudara itu yang akan terjadi secara otomatis. Gitu. Sehingga nanti berkembang dan kedepannya apakah virus ini selesai? Tidak. Sama dengan malaria, sama dengan kasus-kasus yang lain, flu yang lainnya. Tetap ada. Ya, tetap ada. Yang akan terjadi adalah setiap orang rasa takutnya akan hilang. Rasa cemas dan khawatirnya akan berkurang. Karena apa? Karena mereka akan yakin bahwa mereka yang di bawah rendah misalnya, mereka akan yakin akan dibantu oleh mereka yang mampu. Dan yang mampu, dia punya keinginan untuk membantu. Dengan senang hati. Kesempatan beriatnya. Ya, karena sebenarnya kita menjadi manusia akan sangat bahagia ketika kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Betul. Hal inilah yang akan terjadi ke depan. Memang sih sudah banyak saya lihat di berbagai organisasi atau institusi, termasuk kalau kita di Bali ini ada LPD yang namanya dialihkan untuk membantu masyarakat. Di samping memang ada kebijakan dari pemerintah untuk mengarahkan memberikan bantuan berupa sembako. Saya rasa ini sangat baik sekali, khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu. Tapi bagi yang mampu ya, mudah-mudahan kesadarannya semakin ditingkatkan lagi. Pasti akan terjadi. Karena apa? Karena Tuhan atau Sang Atma yang ada di dalam dirinya itu yang akan menuntun. Yang akan menuntun. Tanpa mereka sadari, mereka punya lebih, mereka membantu yang lain. Ada yang sakit, segera ditolong. Gitu. Dan ini akan global, di mana-mana akan seperti itu. Ini berarti Tuhan punya sebenarnya di balik hal ini, artinya di balik keterpurukan ini banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil ya. Betul. Karena apa? Karena Tuhan itu punya kita sebagai anak-anak beliau hanya ingin satu, agar kita ini bahagia. Dan beliau pun menyadari, memberikan kesadaran kepada kita bahwa kebahagiaan itu bukan ada di kemewahan itu. Bukan hanya pada materi. Bukan ada pada materi, bukan ada pada jabatan, bukan ada pada kekayaan yang melimpah gitu. Tidak.
Kebahagiaan yang akan mereka dapatkan adalah ketika mereka merasa menyatu, mereka merasa bersaudara, Ya. mereka bisa harmonis dengan yang ada di sekitar mereka. Ya. Ya, misalnya satu keluarga harmonis, pasti akan diikuti oleh keluarga atau keluarga-keluarga yang lain. Satu keluarga-keluarga, kumpulan keluarga kan jadi Banjar. Ya. Satu Banjar harmonis, kemudian satu desa harmonis, satu kecamatan harmonis, satu kabupaten, satu pulau. Dan ini yang disebut dengan kesadaran global ini. Gitu. Begitu hebatnya Tuhan, begitu hebatnya Tuhan menyadarkan kita. Ya. Gitu. Akhirnya kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini bukan apa-apa dibanding Dibanding kuasa Tuhan, Tuhan ya. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sampai saat ini, walaupun mereka selalu berusaha mengatasi setiap persoalan yang dihadapi, ternyata di atas segalanya itu adalah kuasa Tuhan. Betul, Ya. betul. Jadi ini mungkin memunculkan kesadaran tersendiri bahwa kita ini siapa sih? Sebenarnya Tuhan itu berkata, pandemi ini akan selesai ketika manusia itu sadar bahwa dirinya adalah bagian terkecil dari Tuhan. Hanya ketika kita menyadari diri kita adalah percikan kecil dari Tuhan dan kita bisa menjadi Tuhan kecil itu, di sanalah ada kebahagiaan. Kunci untuk menyelesaikan permasalahan pandemi ini adalah kebahagiaan pada diri sendiri. Karena kalau kita bahagia, imun sistem kita tinggi. Ya. Kalau imun sistem tinggi, yang namanya virus nggak bisa masuk. Hanya itu, satu-satunya cara untuk menyelesaikan pandemi ini adalah kebahagiaan. Kita akan bahagia ketika kita muncul kesadaran bahwa kita ini adalah Tuhan yang sifat kita berbahagia, penuh kasih, pemberi. Gitu. Tapi itu perlu proses ya. Mungkin tidak semua orang langsung bisa memahami hal itu gitu. Karena memang misalkan ini, kalau memang mereka masih berpikir berkutat di kebutuhan primer, Ya. perutnya belum isi, ini susah biasanya untuk bisa Ya, bahagia. begini caranya. Untuk bahagia itu tidak perlu punya kebutuhan 1 tahun. Ada orang yang punya kebutuhan cukup untuk 1 hari. Ya. Ayo berbahagia 1 hari. Iya, iya. Mereka bisa memenuhi kebutuhan 1 minggu. Ayo 1 minggu berbahagia. Ya. Yang 1 bulan, 1 bulan. Ya, jangan nunggu, nanti kalau kaya saya baru bahagia. Orang bahagia itu tempatnya di sini, bukan besok. Ya. Tapi kadang-kadang agak susah itu merubah mindsetnya. Nah, orang, ya. inilah tugas-tugas siapa yang sudah menyatakan diri sebagai guru spiritual. Ayo kita sadarkan umat kita bahwa kita perlu bahagia 1 menit saja. Ya. 1 menit aja cukup bahagia. Ya, berarti sebenarnya yang paling penting kata kuncinya adalah bagaimana merubah pikiran. Nah, kita kembali ke musuh-musuh ya, Ya, ke musuh-musuh. Dari zaman ke zaman, dulu ada zaman Satyayuga nggak ada musuh. Ya. Di zaman Kertayuga ada musuh. Rama musuhan dengan Rahwana, tapi jauh sekali. Ya. Di zaman Dwapara, permusuhan makin dekat Ya. dalam keluarga. Ya. Kemudian di zaman Kaliuga, musuh itu siapa? Diri sendiri. Musuh kita adalah ada dalam diri atau pikiran kita. Ya. Sekarang ini, siapa yang mampu mengalahkan pikiran? Mengalahkan pikiran artinya menjaga gerak pikiran. Ya. Jangan terlalu ke belakang, menyesali masa lalu. Jangan mengkhawatirkan hari esok. Jangan mengkhawatirkan minggu esok. Jangan mengkhawatirkan bulan esok. Beradalah di hari ini. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hari ini. Bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan yang ada di sekitar hari ini. Itu sudah cukup untuk bahagia. Besok kita pikir besok. Lagi 2 hari kita pikir 2 hari. Nah, siapa yang bisa hidup dalam terbatas dalam jangka waktu hari ini, saat ini, mereka pasti menang melawan pikiran. Karena pikiran itu berkeliaran. Iya. Suka meloncat ke sini. Sekarang dia makan enak. Bagaimana nanti bulan depan bisa nggak saya makan? Kan tidak menikmati makan. Benar. Ya. Ya. Kita sudah punya rumah.
gimana seandainya kita punya rumah yang lebih besar. Dia lupa menikmati bahwa rumahnya sudah jauh lebih besar daripada mereka yang tidak punya rumah. Ya, kadang-kadang memang agak sulit mengontrol pikiran itu Suryadi ya, karena memang banyak sekali kita lihat di masyarakat yang memang memahami kata cukup ini yang sulit. Cukup dan bersyukur. Ya. Ya, kalau kita sudah punya rumah yang cukup untuk berteduh, kita pasti ingin lihat rumah tetangga yang lebih bagus. Kita pasti rumahnya bagus sekali. Kapan kita punya rumah seperti itu? Akhirnya dengan begitu terpacu lagi untuk bekerja lebih keras lagi. Kadang-kadang lupa menjaga kesehatan diri seperti itu. Ya. Ya, emang sulit sekali menjaga pikiran dan. Ya. Sama bisa naik sepeda gayung? Bisa. Dulu belajar. Apa langsung dibelikan sepeda langsung naik langsung jalan? Enggak lah. Ya. Belajar dan jatuh berapa kali. Jatuh bangun. Pikiran juga mengendalikan pikiran juga butuh belajar. Sudah berapa lama belajar? Iya. Prosesnya juga sama seperti itu. Iya, sama. Jatuh bangun juga saja. Iya. Jadi dari pikiran, dengan pikiran yang baik kita akan bisa mengelola hati kita untuk dan mengelola perilaku kita. Betul. Karena semuanya berasal dari pikiran kita, dari otak kita. Otak kita kan dikatakan ada sang pencipta, ada pemelihara, ada pelebur. Trisakti ini ada di otak. Dan kita yang menentukan masa depan kita lewat pikiran, perkataan, perilaku. Kalau kita berpikir yang positif, berpikir yang baik, berkata yang baik, berperilaku yang baik, maka nasib baik akan datang. Itu. Jadi itu menarik energi positif. Pikiran positif menarik energi yang positif. Betul. Ya. Ini banyak hal yang bisa dipelajari hari ini di hari Panturus ini. Kemudian lagi, adakah hal lain yang dilakukan selain kita mengelola pikiran untuk tetap berpikir positif supaya kita menjadi bahagia? Adakah hal lain yang kita harus lakukan dalam menghadapi pandemi ini dari sudut spiritual saja? Dari sudut spiritual, karena virus ini adalah berasal dari Tuhan, maka saatnya lah kita sekarang kembali ke Tuhan. Karena kita berasal dari Tuhan, ya, apapun yang terjadi itu adalah campur tangan Tuhan, maka kita berserah penuh kepada Tuhan. Ya, caranya mengikuti perintah-perintah beliau, seperti kembali ke awal, apa yang disampaikan oleh pemerintah, karena itu adalah wakil Tuhan. Kemudian kita tinggal di rumah, ya, ciptakan keharmonisan dengan pekarangan kita. Coba tata pekarangan kita, karena sekarang saatnya tolong tata dengan baik, karena nanti kalau sudah normal lagi kita tidak akan sempat lagi. Pasti kembali ke perilaku awal. Pasti. Ya, misalnya pekarangan kita kasih tanaman-tanaman yang berguna untuk kepentingan keseharian kita. Rumah kita mungkin ada yang bocor, benahi sendiri kalau bisa. Pasti sekarang pintar-pintar jadi tukang. Mendadak jadi tukang karena cari tukang nggak punya uang. Iya, harus ngecat rumah. Menata rumah, dicat, itu biar kita membuat surga di rumah. Karena kan dari dulu memang ceritanya bahwa surga itu ada di rumah kita, neraka itu ada di rumah kita. Coba sekarang bikin surga di rumah, betapa bahagianya kita. Itu. Tapi ada hal yang juga kontradiktif itu Suryadi. Katanya dengan adanya pandemi ini lebih banyak di rumah, justru tingkat pertengkaran juga semakin meningkat. Itu yang tidak begitu. Justru akan tingkat kerukunan akan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Ya, coba perhatikan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membahagiakan. Ya, dulu dia selalu keluar, dia tidak bisa memperhatikan rumahnya. Sekarang coba perhatikan di rumah-rumah orang. Dari 1 tahun ini sudah ada kebunnya, ada dapur hidupnya, sehingga pengeluaran untuk keperluan kebutuhan hidup berkurang. Ya. Dan bahkan banyak sekali pasangan-pasangan tua yang punya anak lagi. Karena baru dia melihat istrinya cantik, suaminya ganteng gitu.
Ya. Oke, baik Freddy. Ini percakapan yang bincang-bincang yang sangat-sangat menarik ya terkait dengan pandemi ini. Tapi yang penting kata kuncinya adalah bagaimana kita mengubah mindset pikiran Ya. kita supaya kita tetap bahagia, berserah diri dan mulai menyadari siapa sebenarnya diri kita. Ya. Bahwa kita itu adalah sebenarnya kita juga Tuhan kecil, Ya. bagian dari Tuhan, Ah. dan kita harus buat diri kita bahagia. Mungkin Ya, seperti itu Freddy. betul. Yakinlah bahwa Tuhan menurunkan ini untuk kebaikan Baik, kita, dan yakinlah masa depan kita pasti lebih baik. Pasti lebih baik. Karena juga kita akan jadi lebih baik dan sehat. Ya. Oke. Baik, pemirsa Mata Bijak Channel, demikian bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat, kita menjadi bahagia, dan kita memperoleh penyadaran diri yang semakin baik dari hari ke hari. Saya Sinop dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam rahasia.